Haleluya. Hari ini saya mau bicara tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita, saudara-saudara. Ini sangat penting. Saya tahu hari Pentakosta itu minggu yang lalu, saudara. Tapi kenapa saya khotbah peranan Roh Kudus dalam hidup kita pada hari ini, seminggu setelah hari Pentakosta? Kalau boleh terus terang, saya lupa kalau minggu lalu itu hari Pentakosta, saudara. Dan Roh Kudus mengingatkan saya dengan cara yang cukup lucu dan menghibur. Jadi sebelum hari Pentakosta beberapa hari yang lalu, saya sedang berdoa, saya sedang menyembah Tuhan. Tiba-tiba Tuhan memberikan lagu tentang Roh Kudus dalam hati saya, saudara-saudara. Lalu saya mulai lakukan, lalu saya ambil gitar dan saya dalam beberapa menit jadi lagunya. Dan setelah jadi lagunya dan saya nyanyikan beberapa kali, saya baru ingat, oh iya, minggu ini hari Pentakosta. Tapi permasalahannya saya sudah janji untuk melanjutkan khotbah tentang Yohanes pasal 15. Jadi saya tidak bisa mundur lagi. Jadi saya minta maaf sama Roh Kudus karena lupa akan hari ulang tahunnya, karena pencurahan Roh Kudus kan. Roh Kudus baru datang. Roh Kudus datang ke dalam dunia. Jadi saya minta dimundur pada hari ini. Jadi hari ini kita merayakan hari Pentakosta yang tertunda. Oke. Suruh kayaknya udah lupa ibadah jadi tegang semua kayak gitu. Masih syok. Mungkin saya yang syok karena selama ini nggak ada suara dan tiba-tiba ada suara. Selama ini saya mendengar suara saya sendiri. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Kita mulai dari ayat ini. Ada 3 peranan dari Roh Kudus yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama ada di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Sudah di situ semua? Baca sama-sama. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara-saudara, perhatikan pernyataan Yesus. Yesus berkata adalah lebih berguna jika aku pergi. Saya yakin dan percaya murid-murid tidak memahami apa yang Yesus katakan pada waktu itu. Karena buat mereka akan jauh lebih berguna kalau Yesus tetap bersama dengan mereka. Betul, saudara? Saudara bisa bayangkan kalau saudara jadi murid pada waktu itu. Mereka tidak akan rela Yesus pergi meninggalkan mereka. Tapi di tengah kegalauan mereka karena Yesus mau pergi, Yesus berkata adalah lebih berguna jika aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi, penghibur itu yaitu Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi memang harus ada yang pergi baru ada yang datang, saudara. Harus ada yang naik baru ada yang turun, saudara. Kalau semua mau naik susah nantinya, berebut kursi nanti. Nah, saudara, jadi Yesus harus naik ke sorga, baru Roh Kudus bisa diturunkan, bisa dicurahkan. Tetapi saya mau menggarisbawahi pernyataan Yesus adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Artinya apa? Artinya Roh Kudus yang bersama dengan saudara itu lebih berguna daripada Yesus waktu dia ada di muka bumi dalam bentuk satu tubuh. Karena ketika Roh Kudus dicurahkan untuk semua manusia. Dan semua manusia bisa menerima Roh Kudus itu. Nah sekarang, kalau Roh Kudus lebih berguna bagi kita daripada pelayanan Yesus pada waktu di muka bumi, apa manfaatnya? Apa gunanya? Kenapa Yesus begitu menekankan peranan Roh Kudus yang begitu penting untuk kehidupan orang percaya? Sayangnya adalah ada banyak orang percaya yang belum memahami, belum menyadari betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup mereka, sehingga pada akhirnya mereka mengabaikan peranan Roh Kudus. Mengabaikan dan tidak bisa bekerja sama dengan Roh Kudus sebagaimana seharusnya. Nah, hari ini saya berdoa setelah mendengar firman Tuhan, saudara kembali bisa berinteraksi dengan Roh Kudus,
dan saudara bisa mengikuti tuntunannya dan memanfaatkan, dalam tanda kutip memanfaatkan peranan Roh Kudus yang bisa dikerjakan dalam hidup saudara. Apa peranan Roh Kudus itu? Yang pertama tentunya menghibur, karena dia dijuluki sebagai roh penghibur, si penghibur, sang penghibur. Roh Kudus itu peranannya dalam hidup kita menghibur. Saya mau tanya saudara, kira-kira saudara butuh hiburan enggak? Butuh ya? Apalagi lagi karantina di rumah ya. Butuh hiburan. Mau tanya saudara, selama ini cari hiburannya kemana? Selama ini di rumah itu hiburannya apa saudara? Nggak mungkin nggak ada. Pasti cari itu. Ada yang sudah ngaku nonton YouTube katanya saudara. Ada yang nonton TV, ada yang main game. Tapi semuanya judulnya adalah cari hiburan. Ya kan saudara? Kenapa? Karena manusia butuh penghibur, butuh hiburan. Ya kan saudara? Makanya banyak tempat hiburan. Dan tidak jarang gereja juga menyeting ibadahnya menjadi semacam tempat hiburan karena merasa jemaat butuh dihibur. Nah sayangnya jemaat lupa bahwa ada seorang penghibur dalam hidup mereka yang namanya Roh Kudus. Kalau saudara butuh hiburan, kenapa nggak datang pada sang penghibur? Dialah penghibur sejati. Namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Semua sudah dibaptis Roh Kudus. Semua sudah terima Yesus. Roh Kudus ada di dalam hidup saudara. Saudara harus memaksimalkan peran Roh Kudus dalam hidup saudara sebagai penghibur. Nah, ada banyak orang yang tidak mengerti bagaimana caranya Roh Kudus menghibur kita. Kata penghibur di situ saudara-saudara diambil dari kata Yunani parakletos. Sebetulnya secara hurufiah parakletos artinya pribadi yang ada di samping kita, menemani kita, begitu kira-kira. Tapi parakletos secara pengertian ada 4 yang bisa diartikan dengan parakletos. Yang pertama adalah intercessor. Intercessor itu juru syafaat atau pengantara atau pendoa syafaat. Tahukah saudara bahwa di dalam hidup saudara ada seorang pendoa syafaat buat saudara? Ada juru syafaat buat saudara yang berdiri di hadapan Bapa untuk berdoa bagi hidup saudara, untuk bersyafaat bagi hidup saudara. Namanya Roh Kudus. Itu sebabnya dalam Roma pasal 8 ayat 26 berkata, kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Betul? Tapi Roh Kudus membantu kita dalam berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, ketika kita doa, khususnya doa dalam bahasa roh, ada keluhan-keluhan dari hati kita yang tidak terucapkan. Seringkali isinya adalah doa syafaat dari Roh Kudus. Roh Kudus sedang bersyafaat, karena Alkitab berkata dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28, Roh Kudus membantu kita dalam berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, tapi Bapa tahu apa yang didoakan. Dia sedang berdoa buat orang-orang kudusnya. Betul saudara? Dan setelah itu baru ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia dan bagi orang-orang yang hidup sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara, sadarkah saudara, seringkali ada sesuatu terjadi dalam hidup saudara yang saudara rasa ini kejadian buruk, peristiwa buruk. Saudara berdoa, saudara doa dalam bahasa roh, tiba-tiba sesuatu yang lain terjadi, dan pada akhirnya peristiwa yang saudara katakan peristiwa buruk, pada akhirnya saudara tahu, ternyata ini mendatangkan kebaikan bagi diriku. Kenapa bisa begitu? Hasil syafaat dari Roh Kudus. Roh Kudus bersyafaat buat saudara.
menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di dalam hati saudara kepada Bapa di sorga. Dia menjadi pengantara bagi kita, mewakili Yesus. Karena memang pekerjaan Roh Kudus ini mirip-mirip dengan pekerjaan Yesus, karena Roh Kudus memang merepresentasikan Yesus. Arti yang kedua dari penghibur adalah parakletos, konselor. Konselor itu sama dengan comforter, saudara. Itu menghibur dengan kata-kata yang menguatkan dan memberikan pengharapan. Ketika saudara ada dalam masa-masa depresi, stres, pernah memasuki masa stres, masa depresi, saudara? Pernah? Oh, cuma 1 atau 2 orang yang pernah depresi, yang lainnya enggak, luar biasa sekali, saudara. Oh, saya memandang wajah saudara seperti wajah malaikat. Pernah ada tekanan-tekanan dalam hidup saudara yang membuat saudara rasanya, oh Tuhan, nggak tahan lagi, gitu kan saudara. Nah, itu seringkali Roh Kudus berperan di situ untuk menghibur kita. Nah, saudara harus memperhatikan kegerakannya Roh Kudus. Seringkali ketika saudara datang ke dalam hadirat Tuhan, dalam keadaan lemah, letih, lesu, putus pengharapan, apakah berat beban hidupmu, gitu saudara. Saudara rasanya putus pengharapan. Tiba-tiba ada seperti suara kecil dalam hidup saudara, dalam hati saudara yang muncul, yang berkata, tenang, Tuhan masih bekerja. Haleluya. Pernah saudara alami seperti itu? Mungkin kalimatnya nggak sama dengan yang sering Roh Kudus munculkan dalam hati saya. Tenang, Tuhan masih bekerja. Itu kalimat dari Roh Kudus untuk saya pribadi. Jadi memang itu trademarknya saya, makanya ada stikernya. Sering kali dalam masa-masa tertekan dalam hidup saya datang kepada Tuhan, saya doa dalam roh. Dalam hati saya seringkali muncul, tenang, Tuhan masih bekerja. Tenang, Tuhan sedang bekerja. Tenang, Tuhan sedang bekerja. Tapi Tuhan, aku tidak melihat Engkau bekerja. Roh Kudus ngomong lagi, tenang, walaupun engkau tidak melihatnya, Tuhan masih tetap bekerja. Amin, saudara. Toh Tuhan bekerja nggak selalu harus dilihat saudara, kan? Saudara juga bekerja nggak harus dilihat oleh saya. Saya juga kerja nggak harus dilihat oleh saudara. Kenapa saudara mau liatin Tuhan terus sih? Kalau dia kerja, nggak harus saudara. Tapi percayalah, kalaupun saudara tidak melihatnya, dia masih tetap bekerja. Amin. Bilang amin. Amin, saudara. Dia masih tetap bekerja. Entahkah saudara melihatnya, entahkah saudara tidak melihatnya, dia tetap bekerja. Masalah penglihatan saudara-saudara, terkadang saudara melihat ketika Tuhan bekerja, tapi seringkali atau terkadang juga saudara tidak melihat ketika Tuhan bekerja. Permasalahannya bukan karena Tuhan tidak terlihat, tapi seringkali karena mata kita tertutup. Tertutup dengan apa? Dengan kesedihan kita, dengan kekecewaan kita, dengan ketidakpercayaan kita. Karena Tuhan kan memang tidak terlihat secara badan, saudara, betul ya? Tidak kelihatan karena dia adalah roh. Nah, untuk melihat Allah yang adalah roh, saudara perlu mata iman. Nah, ketika mata iman saudara terganggu dengan berbagai kesedihan, kekecewaan, ketidakpercayaan, kefrustrasian, maka engkau sulit melihat Tuhan. Karena Tuhan hanya bisa dilihat dengan mata iman. Jadi yang membuat saudara tidak bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara seringkali bukan karena Tuhan diam dan tidak bekerja, tapi karena imanmu, mata imanmu tertutup, sedang tertutup. Tapi saya berdoa pada hari ini, Roh Kudus akan membukakan mata iman saudara. Amin, saudara.
Bagi saudara yang sedang sedih, sedang kecewa, sedang putus asa, kehilangan pengharapan, kehilangan pekerjaan, dan kehilangan pengharapan semuanya. Baik saudara yang ada di sini maupun ada saudara yang ada di rumah, di dalam nama Yesus, biar mata iman saudara dicelikan pada hari ini. Dan sejak hari ini, engkau bisa melihat Tuhan bekerja dalam hidupmu. Karena seringkali saudara, buat saya, penderitaan yang paling membuat saya menderita adalah ketika saya merasa saya tidak melihat Tuhan. Ketika mata iman saya tertutup untuk melihat Tuhan. Dan berkali-kali Tuhan mengingatkan saya, ini peranan daripada Roh Kudus. Berkali-kali Roh Kudus mengingatkan saya, penyebab mengapa engkau tidak mengetahui Tuhan sedang bekerja adalah karena mata imanmu sedang tertutup. Kepercayaanmu telah hilang, kepercayaanmu telah berkurang, dan itu sebabnya ketika aku bekerja, engkau tidak bisa melihatnya. Tapi yakinkan dalam diri saudara, Tuhan masih bekerja. Yakinkan dalam diri saudara, Tuhan sedang bekerja. Pak, apakah Bapak nggak tahu Pak, ada virus di mana-mana? Allah adalah roh, Dia juga ada di mana-mana. Jadi Tuhan juga ada di mana-mana, tenang aja. Dia masih bekerja. Jadi Dia seringkali hadir dalam hidup saudara melalui bisikan-bisikan kecil dari hati saudara yang menguatkan saudara. Nah, yang saya mau sampaikan buat saudara adalah itu memang munculnya dalam bisikan kecil. Saudaralah yang harus memperbesarnya. Jangan sampai munculnya dalam bisikan kecil, saudara bukan memperbesarnya, malah saudara meredamnya. Itu salahmu. Seperti begini saudara, seperti saudara dengar suara di speaker sayup-sayup, suara itu menguatkan saudara. Suaranya kecil, sayup-sayup. Apa yang harus saudara lakukan? Volumenya dibesarkan. Kayak saudara dengar rekaman khotbah saya lah katakanlah. Saudara merasa wah khotbahnya menguatkan saya. Tapi saudara dengarnya cuma sayup-sayup. Kan kalau saudara dengarnya suaranya cuma kecil, kurang menguatkan ya saudara. Betul. Apa yang harus saudara lakukan? Volumenya diperbesar. Makin saudara rasanya dengarnya mantap di telinga, mantap di hati, rasanya makin kuat. Makin menguatkan. Begitu ya saudara. Betul? Begitulah yang terjadi dengan suara Roh Kudus dalam hidup saudara ketika Dia menghibur saudara, ketika Dia menguatkan saudara. Dan terkadang Roh Kudus cara menghiburnya bukan hanya dengan kata-kata yang menguatkan. Kadang-kadang Dia bekerja dalam situasi hidup kita, menghibur kita dengan memberikan berita-berita yang menguatkan. Ketika saya melalui masa-masa sulit dalam hidup saya, seringkali ada saja berita yang Roh Kudus sampaikan kepada saya melalui orang-orang yang tiba-tiba saja memberikan kesaksian begini, kesaksian begitu yang menguatkan hati saya. Tiba-tiba saja Roh Kudus bikin sebuah peristiwa, ciptakan sebuah peristiwa di mana tiba-tiba berkat besar datang menghibur hati saya. Karena ketika saudara sedang frustrasi, depresi, apalagi pokoknya semua yang si itu belakangnya, itu saudara akan mengalami kesulitan untuk bangkit. Saudara rasanya terpuruk. Peranan Roh Kudus sangat penting dalam hidup saudara ketika saudara ada dalam masa-masa sulit seperti itu. Nah, saya tidak tahu berapa banyak orang Kristen yang mengalami masa sulit dalam masa pandemi corona ini. Mungkin ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang dipotong gajinya, ada banyak orang yang bisnisnya bangkrut. Saya dengar beberapa restoran tutup. Maksudnya tutup selamanya gitu, bukan tutup karena PSBB. Ya itu juga tutup, tapi ini tutupnya benar-benar lockdown selamanya. Karena bangkrut, nggak tahan lagi. Nggak kuat lagi melanjutkan perjalanannya. Ada banyak perusahaan yang bangkrut,
Ada banyak pengusaha yang bangkrut. Mungkin ada banyak saudara yang mengalami masa sulit dalam hidup saudara pada hari-hari ini. Tapi saya percaya kalau saudara memaksimalkan peranan Roh Kudus dalam hidup saudara, dengarkan bisikan dari dalam hati saudara yang secara lembut itu, lalu perbesar volumenya, perbesar suaranya dengan mulutmu sendiri. Ketika engkau menerima pernyataan, tenang, Tuhan masih bekerja. Suaranya kecil mungkin. Siapa yang harus membesarkannya? Saudara. Saudara yang harus membuat deklarasi firman. Saudara akan berkata, aku percaya apapun terjadi di sekelilingku, sekalipun aku rasanya sudah terpuruk, tapi aku percaya aku akan bangkit karena Tuhan masih bekerja, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupku. Haleluya.